Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya Iklima dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Topik podcast kali ini yaitu pertanian pada generasi Z. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Fakultas Pertanian. Halo Kak. Halo. Perkenalkan diri dulu dong. Oke, perkenalkan saya Indriani, mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian semester 5 Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Oke, kesibukannya apa nih Kak sekarang? Kesibukannya selama liburan selain tidur saya juga ngajar kecil gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal pertanian nih, kira-kira hal menarik apa yang Kakak dapat selama kuliah di Prodi Agribisnis ini Kak? Oke, hal menarik yang saya dapatkan selama menimba ilmu di Prodi Agribisnis tentunya sangat banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Awalnya saya juga merasa sangat spesial sekali gitu, karena tidak menyangka dan tidak meniatkan diri untuk menjadi mahasiswa fakultas pertanian. Tapi setelah saya dalami dan menjadi mahasiswa selama 5 semester ini, banyak hal-hal yang luar biasa sekali yang saya dapatkan ketika menjadi mahasiswa pertanian. Selain yaitu tadi terjun ke lapangan, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, kemudian juga berinteraksi dengan pemerintah mengenai kegiatan yang berbau pertanian, itu sangat luar biasa sekali ya Kak Ikli. Oke. Ternyata di pertanian itu banyak hal yang menarik ya Kak, nggak cuma melulu tentang pertanian, Betul, ke sawah ataupun ngebajak gitu ya Kak. Oke, ngomongin tentang generasi Z, generasi kita ini Kak, banyak anak muda zaman sekarang itu yang enggan masuk ke bidang pertanian ataupun kuliah di jurusan pertanian. Kira-kira menurut Kakak itu penyebabnya apa ya Kak? Oke, menurut saya dan juga beberapa darinya saya ambil dari BPS ya. Yang pertama, mengapa sih generasi Z ini enggan untuk terjun ke dunia pertanian ataupun masuk ke fakultas pertanian? Karena menurut data BPS jenjang karir untuk orang-orang yang bekerja di sektor pertanian kurang jelas ya Kak Ikli. Kurang terjamin gitu ya Ya, Kak, kurang terjamin. Kemudian stigma masyarakat kita yang menyebutkan bahwa pekerjaan pertanian adalah pekerjaan rendah, kotor, capek dan penuh peluh. Itu sebenarnya salah satu faktor yang juga mendorong kenapa Gen Z itu malas gitu untuk terjun dan menyemplung ke dalam dunia pertanian. Yang kemudian pendapatan dari kegiatan hasil bertani ini tidak menentu, dikarenakan kan menjadi petani kita tidak hanya memanage diri sendiri tapi juga harus mempertimbangkan keadaan alam, karena keseringan gagal panen itu tentunya dapat mempengaruhi pendapatan. Betul Kak. Menurut Kakak ini generasi Z ini ya, penting nggak sih harus terjun ke pertanian? Tentu sangat penting ya Kak Ikli. Kenapa generasi muda itu harus berkecimpung dalam dunia pertanian? Karena negara kita adalah negara yang terkenal dengan tanahnya yang sangat subur, kemudian jumlah penduduknya yang sangat banyak. Apabila tidak ada regenerasi yang bekerja pada sektor pertanian, tentunya akan menjadikan negara kita itu mengalami krisis pangan, dan itu harus sangat kita hindari. Terlebih lagi kita mempunyai tanah yang sangat subur, kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik seperti itu Kak Ikli? Iya betul ya Kak, apalagi sektor pertanian ini mendukung ketahanan pangan nasional ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memperkenalkan pertanian bagi generasi muda gitu Ya. Berbicara mengenai generasi Z, ini merupakan generasi yang lahir di era industri 4.0 yang tentunya sudah akrab dengan teknologi, berbeda dengan petani dulu yang masih menggunakan cara tradisional. Tentunya ini sangat mendukung sektor pertanian kita, terutama generasi Z, memanfaatkan teknologi pertanian. Menurut Kakak gimana Kak? Kita adalah sebenarnya generasi yang sangat beruntung ya Kak Ikli, di mana sudah hidup dalam kemajuan digital yang begitu pesat, teknologi informasi yang mudah kita akses. Seharusnya dengan adanya hal tersebut dapat mendorong ataupun menyokong kegiatan pertanian dengan lebih baik lagi. Kalau dulu kan kita mengenal leluhur kita ya, orang-orang tua terdahulu, kalau ingin melakukan kegiatan bertani itu harus memakai cara konvensional ataupun tradisional. Itu bisa sangat lama dibanding dengan yang sudah kita kenal sekarang. Ingin menanam padi harus menanam manual. Kalau sekarang kita bisa menggunakan teknologi seperti transplanter dan lain sebagainya. Nah, peran kita generasi Z dalam dunia pertanian apa sih? Selain kita terjun sebagai salah satu pelaku dari kegiatan pertanian tersebut, kita juga diharapkan mampu memunculkan inovasi ataupun ide-ide yang
kekinian yang modern untuk lebih mendukung kegiatan pertanian. Tentunya bisa mengurangi banyak biaya dan banyak tenaga. Saya juga pikir kalau pertanian itu awalnya itu pekerjaannya di sawah gitu Kak, kotor dan pekerjaannya nggak menjanjikan. Tapi menurut Kakak itu ada prospek yang menjanjikan nggak di pertanian ini? Diharapkan ya, menurut saya generasi Z ini adalah generasi yang sangat pintar dan sangat beruntung. Kedepannya tentunya lebih bisa memaksimalkan teknologi yang ada, kemudian juga bisa menyebar informasi daripada kita menyebar informasi yang tidak perlu. Alangkah lebih baiknya kita menyebar informasi yang sangat manfaat, terutama dalam bidang pertanian. Kemudian menjadi penyuluh ya kakak, menjadi penyuluh terhadap petani-petani yang kuno ataupun petani-petani tradisional tentang bagaimana sih petani itu bisa maju, dan tentunya kegiatan pertanian di masa dulu dan sekarang itu akan mengalami perubahan. Hal itu tentunya berdampak dari produktivitas lahan dan juga jumlah komoditi yang terus meningkat, dan itu bisa mendatangkan devisa yang besar bagi negara kita kakak. Oke, menarik juga ya Kak pertanian ini. Jadi pertanian itu nggak hanya mengenai tentang sawah atau petani saja ya. Jadi banyak hal yang menarik dalam pertanian. Menurut Kakak nih, peran pemerintah dalam mendukung di sektor pertanian itu apa saja yang dilakukan? Oke Kak Ikli, peran pemerintah harus seperti apa sih supaya mendukung kegiatan di sektor pertanian, terlebih lagi bisa mengajak Gen Z ya untuk ikut terjun dalam kegiatan pertanian. Ya tentunya dengan lebih banyak memberikan informasi-informasi yang menarik mengenai kegiatan pertanian, dan juga memberikan sokongan modal ya, karena kalau hanya dikasih motivasi kita itu tidak cukup Kak Ikli, tapi juga harus dikasih sokongan modal. Bagaimana sih seharusnya peran pemerintah ini untuk mendukung sektor pertanian kita ini Kak? Oke, kegiatan pertanian itu kegiatan yang sangat kompleks ya, tidak bisa menumpukan pada satu sektor, yaitu semisal masyarakatnya atau warganya, tapi juga peran pemerintah sangat penting untuk mendukung kemajuan sektor ini. Menurut saya, bagaimana sih peran pemerintah agar generasi Z ini tertarik dalam menggeluti bidang pertanian? Yang pertama, selain memberikan banyak informasi, juga kemudahan mengenai belajar tentang pertanian, pemerintah juga saya harapkan bisa memberi sokongan modal ya Kak Ikli, memberi sokongan modal, karena kalau dikasih motivasi aja menurut saya itu tidak cukup. Kita dikasih motivasi banyak tapi tidak ada hal yang bisa kita lakukan, tentunya sia-sia. Ya itu pertama kan ada motivasi bagaimana sih supaya Gen Z itu tertarik. Kemudian pemerintah diharapkan bisa memberi sokongan modal, atau mungkin bisa menyediakan lahan yang bisa Gen Z garap agar kegiatan pertanian itu berjalan masif tidak pasif. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan ataupun penyuluhan kepada Gen Z tentang bagaimana cara bertani yang benar, kemudian pemasaran hasil produk pertanian itu seperti apa. Terkendala sering sekali di masyarakat itu setelah kita melakukan panen raya, banyak sekali produk pertanian yang melimpah tapi pasarnya tidak jelas, dan menjadikan produk itu tidak terjual ataupun membusuk, dan tentunya bisa menimbulkan kerugian pada masyarakat. Jadi masyarakat enggan menjadi petani ataupun bergelut di bidang pertanian karena ya itu, pasarnya kadang belum tentu, kemudian modalnya sedikit sekali bantuan dari pemerintah, dan juga kurangnya informasi mengenai kegiatan di dalam pertanian ini Kak Ikli. Oke, ternyata menarik ya Kak ya, pertanian nggak melulu mengenai sawah, seperti yang udah diceritakan sama Kak Indri melalui pengalamannya masuk di dunia pertanian, terkhususnya prodi agribisnis nih Kak ya. Mungkin dari kakak ada kata-kata atau ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda seperti kita supaya tertarik masuk ke dunia pertanian nggak? Oke teman-teman, dari saya untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk menimba ilmu di Fakultas Pertanian, dan jangan pernah merasa rendah ketika kita menjadi seorang petani, karena ada kutipan yang sangat menarik yang saya ambil dari Bapak Menteri Pertanian kita, yaitu Bapak Syahrul Yassin Limpo, selama manusia ini butuh makan, maka kegiatan pertanian tidak akan pernah mati. Itu Kak Ikli. Wah, keren sekali ya Kak ya. Jadi kita itu bisa hidup tanpa teknologi, namun nggak bisa hidup tanpa makanan ya Kak betul. ya. Terima kasih kepada pendengar setiap podcast kita sudah menonton dari awal sampai akhir. Makasih ya Kak sudah hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga kepada pendengar setiap podcast kita.
Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.